Haleluya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas bagaimana supaya hubungan itu jauh dari PHO, ya kan. Tidak ada hama, tidak ada virus, tidak ada bakteri ya kan dalam hubungan itu, ya kan. Tetapi hubungan itu bisa langgeng tanpa ada pihak ketiga yang merusaknya. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa menolong teman-teman dan juga kita semuanya melakukan ya, supaya kita bisa menjaga hubungan kita agar hubungan kita tetap baik adanya dengan pasangan kita. Dan jika teman-teman diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk berikan like, jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain, baik di Facebook, baik di WhatsApp, ya kan, supaya bisa memberkati yang lainnya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung. Dan jika teman-teman diberkati, jika teman-teman termotivasi lewat video-video yang saya buat, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru yang saya berikan itu bisa mendapatkan pemberitahuan di gadget teman-teman sekalian. Dan juga semua link video yang ada di YouTube channel saya ini semuanya ada di Facebook saya di Willy Marpaung. Dan teman-teman bisa lihat setiap harinya apabila saya ada upload video, ada publish video, maka akan ada linknya di Facebook saya dan di semua sosial media saya. Dan kiranya channel ini bisa memberkati teman-teman. Nah, hari ini saya bahas bagaimana supaya hubungan itu jauh dari PHO, supaya hubungan itu baik-baik adanya, ya kan, supaya hubungan itu dilepaskan atau dijauhkan yang dari hama, dari virus, virus PHO, ya kan, virus-virus perusak, parasit-parasit, ya kan. Nah, yang pertama tentunya yang perlu kita lakukan itu adalah menjaga hubungan itu dalam doa kita. Ingat baik-baik, cinta dengan kerohanian, cinta dengan takut akan Tuhan harus dijalani bersama-sama, ya kan. Karena apa? Kalau tidak ada rasa takut akan Tuhan dalam hubungan itu, tidak ada doa dalam hubungan itu, tidak ada penyerahan hubungan itu kepada Tuhan, maka setan akan mudah masuk. Dan bisa jadi dua-dua ini atau salah satu di antara mereka itu tertarik dengan yang lain, ya kan, tidak setia dengan pasangannya gitu. Oke lah kalau memang hubungan itu baik-baik aja, oke lah kalau memang hubungan itu aman-aman aja, ya kan. Tetapi kalau tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan, baik-baik aja pun hubungan itu, bahkan suami istri aja, ya kan, baik-baik saja, keuangannya baik, bisa aja selingkuh gitu, apalagi masih pacaran. Itu sebabnya rasa takut akan Tuhan harus ada dalam suatu hubungan, ya kan, baik laki-lakinya maupun perempuan. Jadi yang pertama, kita serahkan hubungan kita kepada Tuhan, minta Tuhan menjaga hubungan itu. Itu sebabnya penting sekali kalau misalnya jumpa dengan pacar tuh doa bareng, apa, ya kan. Jangan ajak pacarmu tidur bareng, ajak pacarmu doa bareng, ya kan. Paling nggak doa makan. Sekalian lah kau bilang, Tuhan berkatilah makanan ini dan juga berkatilah hubungan kami. Iya kan. Jadi yang pertama kita harus mempunyai rasa takut akan Tuhan, baik engkau maupun pasanganmu, ya kan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana supaya hubungan itu terlepas dari atau jauh dari PHO, ya kan. Yang kedua, kalian harus punya quality time, ya kan. Saya nggak tahu bagaimana dengan yang LDR, tapi quality time yang di sini bukan maksudnya langsung jumpa, tidak. Bisa aja misalnya teleponan gitu, punya waktu bersama. Oke, kalau LDR ya memang harus terpisah jarak, ya kan, harus ada karena adanya ya long distance relation namanya, ada jarak yang jauh gitu. Nah tapi kan kalau misalnya LDR pun juga bisa teleponan, punya quality time, artinya punya waktu-waktu yang baik bersama, waktu sharing bersama, waktu berbagi bersama, ya kan, bisa cerita, bisa ngobrol bersama. Jadi itu penting sekali supaya apa? Supaya pacar kita nggak bosan, supaya pacar kita tahu kabar kita gimana, sehingga karena gini, kebiasaan adanya PHO itu bukan dari luar, tapi dari dalam, ya kan. Ketika pacar kita bosan, ketika pacar kita udah cuek sama kita, pacar kita nggak ada kabar sama kita mulai cari yang lain. Nah itu sebabnya masalah intern itu harus diselesaikan. Masalah intern itu kadang adalah faktor kenapa ada PHO, ya kan. Karena memang mungkin dia bosan, karena memang pacarnya cuek, ya kan, lalu nggak cocok, ya kan. Nah tapi sebenarnya salah juga, jangan cari yang lain, ya kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya hubungan tuh jauh dari PHO, ya kan. Ya tentunya diri kita, jangan fokus kepada orang-orang yang dekat dengan kita.
Jangan nyaman dengan orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Ya kan? Misalnya teman-teman gitu. Misalnya saya udah punya pacar gitu. Ya kan? Lalu kalau misalnya, bukan berarti saya nggak bisa bergaul sama wanita lain kan? Di dalam pekerjaan pasti saya akan ketemu wanita. Di dalam pendidikan saya akan ketemu wanita. Dalam pelayanan saya akan ketemu wanita juga. Tetapi jangan sampai kita nyaman dengan yang lain. Itu sebabnya fokus kita bukanlah kepada orang lain, bukanlah kepada pasangan, kepada wanita lain. Kalau laki-laki, kalau perempuan jangan fokus kepada laki-laki lain. Tapi fokuslah kepada priamu, fokuslah kepada wanitamu, fokuslah kepada pasanganmu. Kenapa demikian? Karena ingat baik-baik, pacaran adalah latihan untuk pernikahan. Tanda kutip ya, bukan latihan yang aneh-aneh, tetapi latihan pengenalan kepribadian. Latihan bisa memahami, latihan untuk bisa saling mengerti. Jadi kalau di masa pacaran aja kalian itu cuek, kalian cari fokus ke yang lain gitu ya kan, fokus kepada cewek lain, fokus kepada cowok lain, jelas itu akan mendatangkan PHO dalam hubungan itu akan mendatangkan hama dalam hubungan itu ya kan. Nah kemudian yang keempat, prioritaskan kebahagiaanmu kepada pasanganmu. Ya kan, ada orang yang fokus kebahagiaannya itu, prioritas kebahagiaannya itu mungkin sama kawan-kawannya, prioritas kebahagiaannya itu sama sahabatnya. Ya kan, prioritas kebahagiaannya itu sama gamenya ya. Ya, tapi kan game nggak bisa jadi PHO, tapi itu bisa jadi hama, ya kan? Kenapa? Karena misalnya cowoknya suka main game, ceweknya dicuekin, ceweknya cari yang lain, dapat nyaman dari yang lain. Nah, itu sebabnya prioritas kebahagiaan kalian itu haruslah kepada pasangan kalian. Ya kan? Kalau masih pacaran, prioritas pertama keluarga, yang kedua baru pacar. Tapi kalau udah menikah nanti, suami atau istri, yaitu pasangan, itu yang menjadi prioritas kebahagiaan. Itu yang harus nomor satu, ya kan, dalam mencari kebahagiaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena engkau nantinya tidak bersatu dengan bapakmu, engkau tidak bersatu dengan ibumu, engkau tidak bersatu dengan sahabatmu, engkau tidak bersatu dengan temanmu. Dan untuk keluarga, engkau nggak bersatu dengan adikmu, engkau nggak bersatu dengan kakakmu, tapi engkau bersatu dengan pasanganmu. Itu sebabnya pasangan itu harus dijadikan prioritas utama, prioritas kebahagiaan, ya kan? Jangan prioritaskan sekretarismu, jangan prioritaskan muridmu, misalnya seorang guru ya kan, muridnya jadikan prioritas, jangan, ya kan? Tapi pasangan, ya itu dia. Kemudian yang kelima, ini memang agak apa gitu ya kan, yaitu memberitahukan di sosmed gitu, bukan untuk narsis. Ya kan, bukan untuk so sweet, tapi kan terserahmu ya kan, walaupun bagaimana engkau mau tanggapi video ini gitu ya kan. Bukan soal mau nunjukin keromantisan dengan pacar di sosmed, tidak, tetapi supaya sekedar pemberitahuan gitu. Karena di zaman milenial ini, orang-orang berpacaran itu, kenalan itu biasanya dari sosmed, ya kan, kenalan dari sosmed, kemudian chatting ya kan, kenal di Facebook ya kan, stalking ya kan, jauh ya kan, lalu tengok foto-foto cantiknya di IG ya kan, biasanya kayak gitu kan, laki-laki perempuan sama gitu. Lalu dapet nomor WhatsAppnya, ada di bio-nya ya kan, langsung di chat ya kan. Jadi kalau kamu sudah taruh misalnya di sosmed kamu gitu, nggak usah pun mungkin kamu kasih tahu dia itu pacar kamu, tapi kan orang udah ngerti, oh dia udah pernah kayak gini, atau dari captionnya aja orang udah tahu gitu. Bahkan kalau foto berdua gitu kan, kalian lalu kasih love merah gitu ya kan, pasti orang udah tahu ya kan. Jadi pasti kalau misalnya kalian kasih tahu, kalian post foto kalian ya kan, atau kau beritahu di sosial media kamu udah punya pacar, paling nggak di story WA ya kan, paling nggak di story WA ya, atau di foto profil WA. Karena mungkin kalau di Facebook, di IG kan terlalu terlalu luas, terlalu publik ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau memang hubungan itu sudah lama gitu, itu tergantung kesepakatan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ditanya, apakah kau sudah punya pacar, tolong diakui. Jadi sebenarnya kelima ini bukan hanya di sosmed, tapi pengakuan kita ya. Jangan kalau ditanya udah punya pacar, belum ya kan, baru 7 tahun pacaran. Jangan kayak gitu. Jangan ngaku jomblo kalau kau udah nggak jomblo, ya kan. Jahat itu namanya. Itu sebabnya itulah cara-cara menjauhkan PHO dari hubungan. Dan yang paling penting, yang pertama tadi, rasa takut akan Tuhan. Minta Tuhan menjaga hubungan itu. Karena kalau ada Yesus dalam hubungan itu, kalau ada Tuhan dalam hubungan itu, maka anggurnya akan semakin manis. Artinya hubungan itu baik adanya, ya kan. Dan ingat baik-baik,
Kalau memang kalian sertakan Yesus dalam hubungan itu, maka kalian juga hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan. Jangan katakan, iya kami berdoa selalu ya kan, tapi berdoa pegangan tangan tak kemana-mana gitu ya kan. Aminnya entah kapan, tapi tangannya kemana-mana gitu ya kan. Itu sebabnya tetap jaga kekudusan. Saya sudah bahas mengenai batasan dalam pacaran Kristen, bagaimana apa yang boleh dipegang ya kan, apa yang boleh dilakukan saat pacaran, saya sudah bahas. Dan kiranya itu bisa memberkati teman-teman. Dan ini bisa sampaikan bagaimana cara-cara supaya PHO, hama-hama, virus-virus dalam hubungan itu dijauhkan ya kan. Saya berdoa kiranya hubungan-hubungan langgeng, kiranya hubungan-hubungan diberkati ya kan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari PHO, dan juga di dalamnya ada Yesus, sehingga hubungan itu seperti perkawinan di Kana yang anggurnya kian lama kian manis, artinya hubungan itu semakin baik dari hari ke hari. Saya berdoa kiranya ini yang Tuhan jadikan dalam hidup kita semuanya, dalam hubungan-hubungan kita. Yang jomblo sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang jomblo awas ya, jangan jadi PHO, awas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.